Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Septi cintai, pada pagi hari ini, Bu Septi akan melanjutkan ke subtema yang baru, tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa diawali dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah menirukan gerak hewan dalam tarian, menulis pemberitahuan, berlatih melompat dan berputar. Sikap yang akan dikembangkan, kreatif, kerjasama, dan percaya diri. Oke. Sekarang kita akan berlatih menirukan gerakan hewan. Nah, sekarang kita akan menirukan gerakan apa? Yaitu gerakan kupu-kupu. Lalu di sini ada nyanyiannya. Kupu-kupu yang lucu. Siapa yang bisa menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu? Oke, kalau ada yang bisa, mari kita simak lagunya. Mari kita nyanyikan bersama ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Sekarang kita ke atas. Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersenda semua ku hampiri. Bolehkah aku turut bersama pergi? Bolehkah aku turut bersama pergi? Nah, barusan kita telah menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Maaf ya, kalau suara Bu Septi kurang bagus. Pasti suara kalian yang bagus-bagus enak nyanyiin lagu kupu-kupu yang lucu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menirukan gerak apa ini? Gerak hewan kanguru. Nah, hewan kanguru itu dia dapat berpindah tempat. Nah, kita bisa menirukan dengan apa dia berpindah tempat? Dengan cara melompat, ya. Nah, sekarang coba kita tuliskan langkah-langkah yang kalau kita mau menirukan gerakan hewan kanguru. Apa saja langkahnya? Yang pertama, kalian berdiri agak bungkuk, lutut dan tangan serta siku ditekuk, ya. Yang kedua, melompat menolak dengan kedua kaki lalu berputar. Dan yang terakhir adalah mendarat dengan telapak kaki bagian depan sambil mengeper. Ini adalah gerakan yang bisa kita tiru, yaitu gerakan melompat menirukan hewan kanguru. Nah, kita lanjut ke pembelajaran kelima, yaitu mengenal jenis hewan, membuat ungkapan pemberitahuan, aturan memelihara hewan, serta membandingkan jumlah benda. Sikap yang akan dikembangkan komunikatif, bersahabat, kerjasama, mandiri, serta percaya diri. Nah, di sini kita akan mengamati jenis hewan.
Ada apa aja tuh? Ada hewannya, ada hewan jerapah, singa, dan gajah. Nah, hewan ini terbagi ada dua, nak. Yang kemarin kita pelajarin ada hewan liar sama hewan jinak. Hewan liar itu juga disebut hewan buas. Contohnya hewan buas itu kayak buaya, ada harimau, singa, kuda nil. Nah, kalau kalian ketemu sama hewan tersebut, kalian tidak boleh mendekati. Nah, selain ada hewan buas, ada juga yang namanya hewan jinak yang kita pelihara. Contohnya ada ayam, merpati, burung, ikan, kelinci, ya, kucing. Itu adalah hewan jinak yang bisa kita pelihara. Nah, di sini mari kita cari mana yang termasuk hewan buas dan mana yang termasuk hewan jinak. Hewan buas itu kita tulis buaya, ular. Lalu hewan jinaknya apa? Hewan jinaknya ada ayam, ada kambing, ya. Hewan jinak itu nggak berbahaya bagi manusia. Dia biasanya juga dipelihara oleh manusia. Kalau hewan buas itu nggak boleh dipelihara. Hewan buas itu biasanya dia hidupnya di alam liar atau dipelihara di kebun binatang. Ada yang mengawasinya. Beberapa hewan buas adalah hewan yang dilindungi. Nah, setelah itu kalian punya hewan jinak, kalian bisa pelihara. Nah, bagaimana memelihara hewan agar tidak mengganggu, agar tidak hewannya tidak terganggu. Nah, kita baca di sini. Tony memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Tony itu adalah ikan. Ikan hidupnya di mana? Di air. Karena itu Tony menempatkan ikannya di wadah kaca. Tony memberi makan setiap pagi dan sore. Memelihara ikan memerlukan aturan. Tahukah kamu aturan memelihara hewan yang lain? Nah, misalkan dilarang memberi makan sembarangan pada hewan peliharaan, ya. Lalu apalagi peraturannya, beri makan dia secara teratur, ya. Nggak boleh hari ini dikasih makan, besoknya enggak. Harus teratur, karena dia termasuk makhluk hidup yang perlu makanan. Yang kedua, memeriksa kesehatannya ke dokter hewan 3 bulan sekali, ya. Mandiinnya minimal 3 kali seminggu. Setiap hari dimandiin. Membersihkan kandangnya setiap minggu. Ini harus, ya. Nah, sekarang kita langsung ke matematika membandingkan jumlah benda. Ada 20 ekor ayam, 15 kura-kura, dan 25 kelinci. Hewan yang jumlahnya paling sedikit apa? Ya, kura-kura karena 15. Hewan yang jumlahnya paling banyak tadi apa? Ya, ayam, kucing banyak. Jumlah ayam lebih banyak dari jumlah ayam. Ayam tadi berapa? Lebih banyak dari kura. Oke. Jumlah ayam lebih sedikit. Ini nggak ada. Jumlah kura-kura lebih banyak dari nggak ada. Karena kura-kura paling sedikit. Lalu di bawahnya kita akan membandingkan angka dengan angka. Istilah titik-titik menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit. 30 ke 50 itu lebih sedikit. 21, 15, 5 banyak. 36 lebih banyak. 32, 29 lebih banyak. 27, 15 lebih banyak. Oke, kesampingan 25, 27 lebih sedikit. 40 ke 25 lebih banyak. 50, 15 lebih banyak. Lihat yang angka depannya, nak, ya. 15, 20 lebih sedikit. 40, 45 lebih sedikit. Pokoknya lihat angka yang paling depannya nih. Yang di sini kalian harus lihat, ini jadikan pembanding. Lalu yang di sini jadikan pembanding. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 6. Menggambar kemasan produk, menuliskan ungkapan pemberitahuan, menghitung dan membandingkan jumlah benda, serta bermain peran. Sikap yang akan dikembangkan, jujur, teliti, kreatif, mandiri, dan percaya diri. Oke. Mengenal kemasan produk. Pada suatu hari, Iwan pergi ke toko yang menjual makanan hewan peliharaan. Ada makanan untuk kucing, anjing, ikan, dan sebagainya. Aneka makanan hewan tersebut dikemas dalam wadah yang menarik. Perhatikan gambar kemasannya. Nah, ini adalah makanan kucing, ya. Kemasan produk makanan kucing. Pada kemasan makanan untuk kucing ada informasi yang bisa diperoleh. Informasinya adalah kandungan bahan yang terdapat,
dibuatnya dari apa aja pada makanan kucing tersebut. Nah, perhatikan gambar. Di sini juga ada jual aneka makanan hewan. Ini juga disebutnya kalimat pemberitahuan kan? Toko makanan hewan. Oke, ingatkah kalian dengan pengalaman Iwan belanja di toko yang menjual makanan hewan? Di toko yang menjual makanan hewan ada berbagai jenis makanan hewan. Kemasan-kemasannya ditata dengan rapi. Ada makanan kelinci, kucing, serta anjing. Di toko yang dikunjungi, Iwan ada 35 bungkus untuk makanan kelinci, 22 bungkus makanan kucing, dan 18 bungkus untuk makanan anjing. Pertanyaannya, makanan hewan yang paling banyak adalah apa? Lihat angkanya. Kelinci. Nah, 35. Makanan hewan yang paling sedikit yaitu makanan anjing atau guguk ya. Maaf. Lalu 3, makanan kucing lebih banyak daripada apa? Makanan kucing lebih banyak daripada makanan guguk ya. 4, makanan kucing lebih sedikit dari makanan kucing. Kucing lebih sedikit dari kelinci. Itu perbandingannya, Nak ya. Oke, sekarang kita langsung ke glosarium, yaitu arti kata yang baru kalian kenal. Apa itu yang namanya habitat? Habitat itu tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Sedangkan hewan liar, hewan yang lahir, tumbuh, dan besar di alam bebas seperti hutan dan rawa. Hewan peliharaan, hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Kemasan itu wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas atau dibungkusnya. Cara menyampaikan pemberitahuan itu ada 2, Nak. Pemberitahuan tertulis sama lisan. Kalau tertulis biasanya bacaan, kalau lisan diungkapkan ya. Pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, jenis hewan itu berdasarkan tempat hidupnya itu ada 3. Yang pertama hewan darat, hewan air, dan hewan udara. Ya, memelihara hewan memperhatikan makanan dan kebersihan kandangnya. Dan melakukan gerakan melompat dan berputar harus diawali dengan pemanasan agar otot tidak kaku atau agar terhindar dari cedera. Baiklah, alhamdulillah kita telah sampai ke akhir pembelajaran. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.